keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 02899993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Kita bertemu lagi dalam minggu ini. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya percaya kita tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan dengan segenap hati kita, dengan segenap iman kita, bahwa kita percaya bahwa di dalam namanya kita memberikan Dia memberikan begitu banyak mujizat buat hidup kita. Kita akan pujian Tuhan, Engkaulah kekuatan dan makmur kami, Kau gunung batu kami Tuhan. Hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan makmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku.
Tuhan di hari-hari hidup kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan Tuhan, segala berat hidup pergumulan kami, segala macam Tuhan yang kami lewati di hari-hari ini, kami tetap punya iman, kami tetap punya rasa percaya kepada Tuhan. Di saat kami tidak melihat, di saat kami mungkin Tuhan jauh dari pandangan kami, namun biarlah iman ini tetap berdiri teguh Tuhan, dan hati kami tetap berkata, I trust in you Lord. Percaya, sampai selamanya percaya bahwa kami tetap dalam perlindungan-Mu. Haleluya. Terima kasih untuk kasih setiamu oh Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Oh, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kami percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku di siang hari ini. Kalau kami masih bisa diberikan kesempatan beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, kami masih bisa Tuhan menikmati hadirat-Mu sesungguhnya dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan setiap pujian dan penyembahan itu layak bagi Engkau. Biarlah iman kami terus dibangkitkan lewat setiap pujian dan penyembahan kami. Biarlah iman kami terus memandang dan percaya dan melihat hanya kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan dalam hidup kami. Sebentar kami mau dengar akan isi hati-Mu. Engkau yang memakai, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan, beri dia hikmat, beri dia marifat Tuhan. Biarlah setiap kata-kata yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, dari mulutnya Tuhan, itu semua berasal dari kata firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, kuduskan dia lebih lagi. Kau pakai jadi perpanjangan tangan-Mu dan kuasa-Mu penuh melimpah bagi hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap dengan dengaran akan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Diberkati oleh Tuhan, amin. Saya percaya saudara yang dikasihi oleh Tuhan semua dalam keadaan sehat, semua dalam lindungan Tuhan, semua di dalam berkatnya Tuhan. Dan saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita, handphone kita, ataupun apapun saudara yang saudara miliki. Dan di dalam Lukas 17 ayat yang ke-32, ingatlah akan istri Lot. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini ayat pendek. Yesus mengingatkan kita untuk mengingat akan istri Lot, saudara. Tetapi ayat ini memaknai ketegasan, lugas, jelas, saudaraku. Dan saya berpikir ada apa ya dengan Yesus mengingatkan. Pada ini di dalam perjanjian baru. Kenapa Yesus mengingatkan di dalam perjanjian lama untuk istri Lot pada saat itu? Dan kita kan buka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kejadian 19 ayat yang ke-34 dan Kejadian 19, 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya. Katanya, bangunlah, keluar dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kejadian yang luar biasa atas kota Sodom dan Gomora. Dan istri Lot itu tidak diketahui namanya siapa, keturunannya bagaimana, kakak adiknya bagaimana. Alkitab tidak menjelaskan itu. Tetapi baiklah kita fokus kepada Kejadian 19 ayat yang ke-13 dan 14. Saudaraku, bahwa Sodom dan Gomora itu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Karena kejahatan demi kejahatan yang terjadi atas Sodom dan Gomora. Keluh kesah mereka sudah sampai ke telinga Tuhan pada saat itu, saudaraku. Dan Tuhan mengirimkan para malaikatnya untuk menyelamatkan keluarga daripada Lot pada saat itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-13, ya, ayat yang ke-14, bagian B, tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu itu sebagai orang yang berolok-olok. Kita perlu belajar kepada kehidupan daripada Lot, saudara. Dia sudah bertemu dengan malaikat, dan malaikat mengabarkan kota ini sebentar lagi akan hancur. Kota ini sebentar lagi akan musnah. Tetapi Lot, saudara, dengan dia bersemangat, dia menemukan keluarganya, dia menemukan anak mantunya pada saat itu. Dan Lot berkata, cepat keluar dari kota ini, karena kota ini akan dihancurkan, dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi apa jawab daripada menantu Lot? Dan saya percaya semua anak-anak Lot beserta dengan istri sepakat juga dengan jawabannya, bahwa dia mengolok-olok. Padahal itu dari Tuhan. Padahal itu beritanya berita dari sorga.
beritanya itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, malaikat Tuhan sudah kirim untuk boleh dapat menyelamatkan keluarga Lot supaya tidak mengena atas kehidupan daripada keluarga Lot peristiwa Sodom dan Gomora, saudaraku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat saudaraku bagaimana saudaraku para keluarga ini mengabaikan firman Tuhan. Kita seringkali saudaraku, Tuhan sudah kasih peringatan, seringkali firman yang kita sudah dengar, firman yang kita sudah baca, firman yang saudaraku kita sudah tahu, saudaraku, semua Alkitab kita sudah mengerti, bahkan dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi sering saudaraku, kita yang mengakunya orang Kristen sering mengabaikan namanya firman Tuhan, suara Tuhan, perintah Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Namanya mengabaikan itu tidak enak, saudara. Seumpamanya kalau saudaraku bekerja di dalam perusahaan, saudaraku, pimpinan saudara mengabaikan saudara. Jadi walaupun saudara bekerja, tetapi kehadiran saudara itu seakan-akan tidak ada. Saudaraku disepelekan, boleh dikata seperti itu, saudara. Dianggap tidak ada. Kira-kira enak gak, saudara? Tidak enak. Padahal kita sudah hadir di kantor kita, terus pimpinan kita ketemu kita, diam aja, saudaraku. Ya pokoknya saudara kerja, bikin apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pimpinan kita mendiamkan kita, seakan-akan menganggap kita itu tidak ada di ruangan itu, padahal kehadiran kita itu ada secara nyata. Dan rasanya nggak enak, aduh rasanya kayak gimana ya, orang ada tuh tapi dicuekin gitu, disepelekan. Begitu juga dengan Tuhan. Di dalam Yesaya 65 ayat yang ke-12b dikatakan, ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Tuhan sudah panggil kita, sudah peringatkan kita, sudah perintahkan kepada kita, tetapi kita tidak menjawabnya. Kita diam saja, saudaraku, sepertinya suara Tuhan itu bukan suara Tuhan. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Seringkali di dalam kehidupan kita, Tuhan sudah berbicara dengan jelas, jangan lakukan itu, anakku, itu berdosa, itu salah di hadapanku, jangan lakukan itu. Contoh kecil, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah mengatakan kita ini adalah bait Allah, tubuh Allah, sudah dibayar lunas, terus kita mengotori tubuh Allah dengan asap rokok. Kita sudah tahu kebenaran, ada tertulis, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa hati kita, seluruh kehidupan kita ini adalah bait Allah, sudah dibayar lunas waktu Yesus mati di kayu salib. Sudah dikatakan demikian, tapi kita cuek aja. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan terlebih berkat memberi daripada menerima. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan jangan berdusta. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan jangan mencuri. Kita tahu firman Tuhan, apa bohong sedikit-sedikit aja, pokoknya yang penting untuk kebaikan. Nggak bisa begitu, saudara. Harus konsekuen dengan firman Tuhan. Pokoknya saya itu ngerokoknya sebatang 2 batang aja, Pak. Pokoknya untuk hanya menghilangkan stres. Sesudah saudara habis rokoknya, saudara akan stres atau tidak? Kembali stres kan? Jadi hal-hal seperti itu, saudaraku, terkadang kita menutup telinga kita, terkadang kita menutup hati kita untuk Tuhan berbicara lewat firman-Nya kepada kehidupan kita. Saudaraku, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja,
Manusia hidup bukan dari hal-hal jasmani. Hal berikutnya saudaraku, Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sepanjang-panjang diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Siapa terus siapa terus membangkang kalau dinasihati, suatu waktu akan hancur dan tidak dapat diperbaiki. Itu kata firman Tuhan. Akhirnya saudaraku, kalau kita sudah dengar suara Tuhan, firman Tuhan, kita menjadi orang yang terus melanggar firman Tuhan, menjadi orang yang bebal, orang yang sulit, dan hati saudara sudah menebal, telinga saudara sudah menebal. Ini terjadi atas kehidupan daripada keluarga Lot. Malaikat sudah Tuhan kirim, saudaraku, malaikat Tuhan sudah kirim, sudah Tuhan utus, saudaraku, memperingati keluarga Lot. Di tengah-tengah masyarakat begitu banyak, hanya keluarga Lot, saudaraku, yang Tuhan perhatikan. Luar biasa ya Tuhan ya, dahsyat kasihnya. Tetapi mantu bilang, bukan berita dari Tuhan kali ini. Mereka mau olok-olok. Itu firman Tuhan tidak benar. Masa Sodom dan Gomora mau dihancurkan oleh Tuhan? Nah saudaraku, jangan kita mengabaikan firman Tuhan, tetapi mari terus kita asah kepekaan kita. Tuhan mau buat apa di dalam kehidupan saudara? Hari ini Tuhan mau lakukan apa di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saya? Pertajam terus keintiman dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, ketajaman rohani terus diasah saudaraku. Banyak berintim dengan Tuhan, erat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan, maka saudara akan terus, saudaraku, bisa mendengar Tuhan berbicara. Tuhan mau apa dalam hidup kita. Hal yang kedua saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, istri Lot lebih mencintai Sodom. Kejadian 19 ayat yang ke-24 dan juga 26. Demikian firman Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya, dia menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sangat disayangkan sekali saudaraku. Istri Lot ya masih melekat duniawinya, masih kuat duniawinya saudaraku. Dia sudah keluar saudaraku secara jasmani dari Sodom dan Gomora, tetapi secara kehidupannya, hatinya melekat kepada hal-hal duniawi. Sodom berbicara tentang hal-hal duniawi, Gomora berbicara tentang ikatan-ikatan duniawi dalam kehidupan kita saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang duniawi. Pak, kalau gitu kita nggak bisa bicara dengan uang. Bukan itu maksudnya. Pak, kalau gitu kita nggak boleh kaya. Bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud adalah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita daripada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Atau saudaraku banyak yang lebih mengasihi, mencintai uang daripada Tuhan, atau lebih banyak mengasihi hobinya daripada Tuhan, atau lebih banyak mengasihi keluarganya daripada Tuhan, atau lebih banyak mengasihi pekerjaannya daripada Tuhan, sehingga Tuhan digeser dalam kehidupan saudara yang tadi nomor 1 menjadi nomor sekian dalam kehidupan kita. Ini peringatan bagi kita saudaraku. Pak, saya pokok sebentar aja ini hari Minggu, pokoknya saya sebentar memenuhi keinginan saya, hobi saya. Saudara, ibadah itu saudaraku, itu luar biasa dahsyat. Kalau saudara mulai sekali, 2 kali ya dengan cara-cara saudara, akhirnya saudaraku ini, saudara akan kebiasaan. Itu akan menjadi berhala. Hal-hal yang lebih mengasihi
Apa yang lebih mengasihi daripada Tuhan itu berhala. Jadi barang kita, hobi kita, ya kan? Berhala itu kan patung, nyembah-nyembah apa dewa-dewa ke kuburan, itu namanya berhala. Tidak, saudaraku. Berhala-berhala modern juga akan terjadi di mana-mana sekarang. Contoh handphone, contoh televisi, saudaraku. Lebih banyak mana, saudaraku? Saudaraku baca firman, saudaraku intim dengan Tuhan, ataukah saudara pegang handphone saudara, ataupun nonton televisi, ataupun menyenangkan hobi saudara? Itu berhala modern. Betul nggak? Mengasihi anak itu boleh, tetapi kalau terlampau, saudaraku, keluarga di atas segalanya, itu yang tidak benar. Ada orang yang prinsipnya pokoknya saya harus mengasihi keluarga saya baru Tuhan. Kalau bagi saya, Tuhan harus utama. Bukan berarti saudara harus diam di gereja terus menerus, saudaraku, sehingga keluarga saudara terleler dan tidak diopenin, anak nangis, istri kemana. Bukan, saudara. Bukan itu. Tetapi yang utama adalah Tuhan. Tuhan itu bagi keluarga saya, bagi pekerjaan saya, bagi semua, bagi kehidupan saya, itu nomor satu Tuhan. Amin, saudara. Keluarga saudara jangan lupa, itu dari Tuhan. Istri saya, istri saudara itu dari Tuhan. Semua yang kita punya itu dari Tuhan. Kita kembalikan ke Tuhan. Istri Lot, dia jadi tiang garam, saudaraku. Dia menoleh. Dunia masih melekat dalam kehidupannya. Padahal malaikat Tuhan suruh pergi cepat. Istri Lot sudah berlari jauh, tapi dia kembali lagi, saudara, ini kasih oleh Tuhan. Dia lupa mungkin uangnya, hartanya, yang menyenangkan dagingnya. Dia lupa, akhirnya menjadi tiang garam. Sudah terlambat. Saudaraku, jangan menjadi orang Kristen yang duniawi, tetapi orang Kristen yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Menjadi orang Kristen yang akhirnya kita benar-benar segambar dengan dia. Amin, saudaraku. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya adalah istri Lot menjadi tiang garam karena apa? Menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Banyak orang-orang sekarang ini, saudaraku, ingin menjadi jabatan, cari jabatan. Dia jual Yesus, meninggalkan Yesus. Betul nggak, saudara? Dia pindah, dia gadaikan Yesus hanya untuk sebuah jabatan, hanya untuk sebuah posisi, mencari kaya, mencari kedudukan, saudaraku. Firman Tuhan bilang begini, saudaraku, apa gunanya kita memperoleh dunia? Dunia ini milik kita. Apa gunanya kita memperoleh seluruhnya? Semua bagus, hebat, mentereng hidupmu, rumahmu mewah, bagus, semua serba luar negeri, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ada jabatan, engkau dihormati, engkau disegani, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi kehilangan nyawanya, apa gunanya? Istri Lot menjadi tiang garam karena dia menoleh ke belakang. Dia mengingat sesuatu, dia mengingat dunia ini yang menyenangkan hidupnya, sehingga kehilangan keselamatan yang diberikan oleh Allah pada saat itu. Sangat naas sekali. Oleh sebab itu, mari kita jaga keselamatan. Memang keselamatan itu, saudaraku, itu gratis karena kasih karunia Tuhan. Tidak bisa dibayar oleh apapun. Tidak bisa kita berbuat baik kita selamat. Firman Tuhan mengatakan kebaikan kita seperti kain kotor, gak ada artinya. Kita berbuat baik, kita kasih uang ke gereja, kasih ini, itu bagus, tetapi bukan karena kita mau selamat. Tidak. Keselamatan itu diberikan kepada yang Yesus, kepada orang yang percaya kepada Yesus. Jangan sampai hilang keselamatan itu, saudaraku. Ada orang yang bilang, pokoknya gue yang penting selamat. Oh tidak, bukan sekali selamat tetap selamat.
keselamatan itu di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12. Paulus bilang begini, saudaraku, tetapi kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Harus dikerjakan keselamatan itu. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, mari semua akan lenyap. Kita dikejutkan dengan keadaan COVID di Jakarta ini meningkat, di Indonesia ini meningkat. Saudara, kita berdoa, Tuhan mau buat apa? Tuhan mau buat apa? Buat apa Tuhan? Saudara, mungkin Tuhan akan berbicara dalam kehidupan saudara. Bertajam terus, duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa terus, saudara. Kita berdoa kepada jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan. Jangan menjadi Kristen yang hanya mencari panggung rohani, saudaraku. Tetapi kita mau menjadi Kristen yang benar-benar segambar dan serupa dengan Kristus. Dan akhirnya biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan atas kehidupan kita. Kita mau lebih sungguh lagi. Hal yang pertama tadi, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Kenapa, saudaraku, Lot akhirnya binasa? Dia mengabaikan firman Tuhan. Hal yang kedua, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, dia mencintai dunia ini. Dan hal yang ketiga, dia tidak menjaga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasa-Nya. Dan biarlah kita mau setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang ke surga nanti. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita percaya bahwa semuanya berkat kemurahan-Nya Tuhan. Kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang melayani-Mu Tuhan. Biar Tuhan berikan kami talenta yang berlipat-lipat kali ganda. Biar Tuhan terus berikan kami satu roh kesatuan hati untuk tetap semangat, untuk tetap bersuka cita di dalam pengiringan kami akan Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini. Tuhan berkati Bapak Gembala yang ada, yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan kami Tuhan. Biar Tuhan Pak Sony dan juga Ibu Febe Tuhan diberikan satu kekuatan, diberikan satu hikmat lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang akan memakai gembalamu ini Tuhan, untuk tetap bisa setia bekerja di ladang-Mu Tuhan, untuk tetap bisa mendengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan Tuhan, Engkau jaga di hari-harinya senantiasa. Berkati keluarganya ya Bapa, biar Tuhan ada berkat yang begitu melimpah-limpah bagi kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Kami yang tidak bisa bertemu satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan, kami tetap ada dalam satu perlindungan. Kami tetap melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kami terus tetap percaya, biar kami terus tetap sama-sama setia Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan, kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan tidak pernah lepas bagi setiap kami yang menanti-nantikan Engkau. Berkat-Mu Tuhan selalu ada dan selalu baru Tuhan.
bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa tanah air kami Indonesia Tuhan, yang sedang dilanda Tuhan dengan berbagai macam masalah di dalamnya Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar Tuhan, buat khususnya buat Bapak Presiden kami Tuhan. Biar hikmat-Mu, biar kasih setia-Mu Tuhan boleh ada Bapak. Biar Indonesia ini boleh menjadi berkat Tuhan, biar Indonesia ini boleh dimenangkan Tuhan. Dan kami bersyukur, kami ucapkan syukur untuk tanah air kami. Biar ada Tuhan kegerakan yang baru Tuhan, biar ada keadilan yang baru Tuhan, biar Tuhan memenangkan bangsa kami, melawat bangsa kami Tuhan, menjamah setiap kami ya Tuhan. Biarkan Tuhan setiap anak-anak-Mu boleh tetap kuat berdiri di bangsa ini, dan kami tetap membela tanah air kami Tuhan. Kami dijauhkan dari segala yang jahat, kami dilepaskan daripada sakit penyakit Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia Tuhan ada di dalam rencana-Mu yang mulia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan senantiasa selalu berserta dengan kami. Kami berserah setiap pergumulan hidup kami serahkan setiap cita-cita dan masa depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberikan harapan-harapan yang baru di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami beribadah Tuhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, di rumah mereka masing-masing Tuhan saat ini ya Bapa. Setiap mereka yang beribadah online saat ini Yesus, setiap istri, setiap suami, setiap anak Tuhan, setiap orang tua, Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Biar mereka dijamah Tuhan, biar mereka pun boleh merasakan hadirat-Nya Tuhan. Terima kasih Engkau baik, kami Tuhan bersyukur senantiasa kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Lebih lagi kami akan menerima setiap berkat dan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat tangan kita mau terima berkat yang datang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih dan karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal menyertai engkau di segala jalanmu hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Maranatha, umat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Shalom.